Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Amma ba'd. Ikhwan muslimin wal muslimah, mujahid wal mujahidah, pondok pesantren apa nih? Baitul Quran, berarti bahasa Indonesianya Rumah Al-Quran. Begitu Ustaz? Insyaallah kedepannya pesantren Baitul Quran ini mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan segala urusan dunia dan akhiratnya. Para tenaga pengajar di pesantren ini bisa mengajar seikhlasnya dan bermanfaat untuk bangsa dan negara kita. Saya fokus dengan wawasan kebangsaan. Saya tidak ahli di dalam agama, saya tidak ahli di bidang apapun, tapi saya punya visi dan misi untuk bangsa ini. Melalui Brigade 08, wawasan kebangsaan ini akan saya uraikan di sisi agama. Karena tanpa agama Islam di Indonesia ini tidak ada Indonesia. Setuju? Setuju. Kebetulan spidolnya belum ada. Apa yang ada? Karena di sini saya berada di pesantren, saya menjelaskan negara ini mulai dari nama agama kita, Islam. Bisa baca Islam? Dengan agama Islam inilah Indonesia ini ada rangsangan para kiai, para santri terdahulu untuk memenangkan kemerdekaan ini. Tujuan para kiai, para pejuang zaman dahulu bukan hanya merdeka. Bagaimana orang-orang berada di Indonesia ini bisa selamat sampai dunia dan akhirat. Dari mana selamatnya? Kata-kata Islam. Kalau ada yang merubah Islam ini dengan cara akal dia, boleh saja. Tapi tidak bisa dilawan kodrat dari Allah Subhanahu wa taala. Indonesia bukan Aljazair, bukan Arab Saudi, bukan Yaman, bukan Palestina. Tapi kita orang Islam di Indonesia wajib mencintai Indonesia, ini bagian daripada iman. Setuju? Setuju? Setuju. Kita wajib mengetahui tentang kebangsaan kita, tentang nilai-nilai yang ditinggalkan para pejuang kita. Indonesia tidak langsung seperti ini. Ada darah, ada keringat, ada harta, ada nyawa yang dikorbankan untuk negara ini. Kita saat ini jangan berleha-leha, jangan sampai hilang kontrol terhadap penerus-penerus bangsa. Karena tenaga-tenaga pengajarlah untuk menentukan bagaimana warna Indonesia 20-30 tahun ke depan. Jadi wawasan kebangsaan ini bukan hanya seorang leader, bukan hanya seorang pedagang, bukan hanya seorang guru, bukan hanya seorang petani. Semua rakyat Indonesia harus mengetahui tentang pilar-pilar kemanusiaan, pilar-pilar kebangsaan, sejarah kebangsaan Indonesia. Kewajiban kita sebagai anak bangsa untuk prihatin kondisi apapun negara kita. Amankah, tidakkah, sedang apa negara kita? Kita harus mengetahuinya dan melurusnya setidak-tidaknya kita bisa membuat pelajaran untuk diri kita masing-masing dan anak-anak kita. Karena tidaklah bisa maju satu bangsa kalau tidak dari pribadi-pribadinya. Maka seluruh pribadi-pribadi yang ada di negara Indonesia ini harus mengingat kembali untuk mengisi kembali isi kemerdekaan itu. Harus diisi kemerdekaan itu dengan kegiatan positif, moral, perdagangan, pendidikan. Itu harus dibangun. Dan itu tidak gampang. Pondasinya kembali lagi kepada Islam. Tidak ada pendidikan formal di negara ini yang ulang tahunnya sampai 100 tahun. Hanya pesantren di Jawa Timur ada yang 350 tahun ulang tahun pesantrennya.
ada yang 230 tahun, ada 200 tahun. Itu ulang tahun pesantrennya. Itu membuktikan santri-santri itu berjuang untuk negara ini. Nasionalis itu adalah hadiah dari para ulama untuk negara ini. Nasionalis itu hadiah dari para ulama. Kalaulah pendiri bangsa ini ngotot mau mendirikan negara ini negara Islam, tidak ada halangan. Tapi inilah mulianya hati para pejuang itu. Diberinya kesempatan karena ada perbedaan di negara ini. Sampai hidup 5 agama yang berjuang. 99% itu murni Islam. Kalau tidak percaya, orang-orang di luar sana boleh kita sensus makam-makam pahlawan. Siapa mereka? Tidak perlu saya urai, mungkin di dalam sejarah tahu semua. Kami dari Brigade 08 berkomitmen untuk terus menyampaikan wawasan kebangsaan ini. Dan tidak ada niat melukai keyakinan lain di NKRI ini. Tidak ada niat kami untuk memecah belah bangsa ini. Kami ingin negara ini aman dan bersatu. Tidak ada pemimpin pembohong di negara ini. Tidak ada pemimpin yang mencurangi rakyatnya. Itu yang kami inginkan. Kami tidak merampok kekuasaan. Mau presiden dia, mau DPR dia, mau siapapun yang terpilih. Kami tidak mengganggu kekuasaan. Silakan berkuasa, tapi konsepnya tetap 4 konsensus berbangsa dan bernegara. 1. Pancasila. Apa isi-isi Pancasila itu? 2. Undang-Undang Dasar 1945. 3. NKRI. 4. Bhinneka Tunggal Ika. 4. Penerapan ini harus dijalankan setiap warga negara Indonesia. Pendidikanкah? Tidak berpendidikankah? Sedang apakah? Sedang berpendidik? Sedang dididikkah? Di pesantrenkah? Di sekolah formal maupun non formal? Ini harus disampaikan. Kalau lari dari 4 pilar kebangsaan ini, siapapun orangnya, dia pengkhianat bangsa. Setuju? Setuju? Termasuk saya. Kalau saya khianat dari 4 pilar ini, saya pengkhianat. Pengkhianat pesan Jenderal Sudirman. Kasih dia 9 peluru. Kalau dia musuh cukup 1 peluru. Itu kemunafikan dalam berbangsa dan bernegara. Hukumnya kasih 10 peluru, 9 peluru. Apalagi kemunafikan terhadap agama. Sia-sia apa yang kita kerjakan kalau tidak kita awali dengan niat yang baik. Jangan bungkus agama ini dengan macam-macam. Ada yang membungkus agama, tapi dia setelah menjadi pejabat, dia tidak pro kepada rakyat. Rakyat ini sebagian besar cuma dijadikan alamat. Waktu kampanye sama-sama kita ingat. Dari rakyat untuk rakyat. Dari rakyat untuk rakyat. Sudah bosan kita mendengarnya. Sekarang beranilah berjihad politik. Saya tidak mengajak pesantren ini berpolitik, tidak. Tapi semuanya diatur dengan politik. Paham? Jangan alergi politik. Karena makan, minum, jalan kaki kita, pakaian kita, semuanya diatur dengan politik. Ikutilah politik. Mana yang harus kita pilih. Saya tidak memaksa para guru pesantren ini untuk memilih siapapun atau mengarah satu calon nantinya. Karena ini adalah demokrasi pergantian kekuasaan, itu harus dilakukan. Siapa membunuh demokrasi itu pengkhianat. Demokrasi tidak bisa ditahan. Terbitnya matahari tidak bisa ditahan. Saya berani menyampaikan ini. Walaupun langit runtuh 1 jam lagi, kebenaran tetap saya sampaikan. Dari Brigade 08 billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ratakan barisan, loyalitas diri langkah dan ragu di hatimu. Salam komando. Allah